wajah-wajah baru. Maba ya? Ya, Pak. Oke, belum kenalan toh? Belum. Iya. Biasanya pertemuan pertama di tempat saya itu isinya ya perkenalan aja sama kontrak kuliah. Mohon maaf tadi ada persiapan yang ya baru pertama kalinya saya live di lab ini. Biasanya ya di kelas aja gitu loh. Dulu sih hybrid tapi bukan di ruangan ini, dan yang ngebantuin bukan masnya, jadi semuanya baru buat saya, termasuk ruangannya baru, mahasiswanya baru, terus materinya lama. Oke, selamat datang di Institut Teknologi dan Bisnis Asia Malang. Ya, semoga bergabung di sini sesuai dengan ekspektasi. Kadang-kadang orang itu ekspektasinya gimana, kenyataannya seperti apa. Jadi semoga yang di sini kenyataannya sesuai dengan harapan. Amin. Amin. Oke, kita perkenalan dulu. Oke. Ini sekilas resume tentang saya. Loh, kok muncul? Oh, enggak, beda. Kaget aku. Lihatnya situ, padahal kan di sini. Oke, saya berasal dari Kota Batu. Ada yang dari Batu di sini? Batu mana? Pesanggerahan. Oh, Pesanggerahan. Batu mana? Oh, Temas. Terus ada lagi Batu. Pesanggerahan dari sini PP. Iya. Nggak kos. Enggak. Oke, saya dari Batu agak naik sedikit ke arah Selekta. Oh, bulat. Bulat atau bundar? Oh iya. Bundar, oke, boleh lah, terserah. Oke, SD, SMP, SMA dulu di Batu. SD, SMP, SMA di Batu, baru kuliah. Dulu tuh pengennya masuk ke UGM. Pengennya. Tapi Allah punya cerita yang lain ya. Jadi saya nggak masuk ke UGM. Tapi saya tidak diloloskan di dulu MPTN ya. Sekarang apa? Apa? SNBT. Seleksi Nasional. Hah? Berbasis tes. Oke. Dulu ujian masuk perguruan tinggi negeri UMPTN. Nah, dulu tuh saya waktu daftar UMPTN itu yang pertama yang saya cari, yang saya kejar adalah teknik komputer, teknik komputer di UGM. Yang kedua manajemen UGM. Yang ketiga, pilihan ketiga adalah manajemen UB. Ya, sama Allah dikasih, nggak usah masuk lah. UGM nggak diterima, UB nggak diterima. Terus akhirnya daripada nggak kuliah, coba aja UMPTN tahun depannya lagi. Nah, sebelum nyoba UMPTN yang kedua, saya ikut kuliah di Sanata Dharma, ngambil bahasa Inggris. Nah, seperti itu. Nah, kemudian waktu UMPTN kedua, saya pilihnya tadi pengennya itu manajemen UGM sama manajemen UB. Tapi waktu ngobrol-ngobrol sama pembimbingnya itu, les-lesan dulu ya. Dulu Primagama, sekarang Primagama masih ada nggak ya? Udah nggak ada ya? Pernah dengar Primagama nggak? Nggak? Pernah? Oke. Dulu Primagama, terus bilangnya, coba deh jangan, ini kalau masuk manajemen UB, kok jadi ikutan UB ya? UB dulu nggak ada. UB itu pas banget nilainya. Kalau seandainya skornya itu masih sama, mungkin bisa masuk. Cuman kalau skornya naik, ada kemungkinan nggak diterima. Ya udah, coba alternatifnya apa? Alternatifnya adalah kalau sarjana SOS itu apa sih? Ada yang tahu?
Sarjana sosiologi. Oke. Ada yang lagi? Oke, ada yang lain lagi kah? Nggak ada. Oke. Ya, saya adalah pemegang terakhir yang namanya sarjana sosial. Karena pada tahun berikutnya sudah berubah menjadi sarjana ilmu administrasi niaga, SAB, bisnis, sorry. Sarjana administrasi bisnis, SAB. Nah, udah. Ini disaranin ke Fakultas Ilmu Administrasi. Jurusannya administrasi niaga. Dalam pikiran saya, namanya administrasi pasti berkaitan dengan pembukuan, catat mencatat, pemberkasan, dan lain sebagainya. Karena waktu dulu biar biaya kuliahnya enteng, mau nggak mau saya harus masuk MPTN, ya udah saya ambil. Dan bersyukurnya keterima di UB, tapi saya nggak bahagia waktu itu. Iya kan, pilihannya bukan pilihan banget kan terus ternyata saya menemukan bahwa semester SPP-nya itu per semester cuman Rp500.000 tahun 98. SPP. Kalau sekarang UKT ya. UKT kalian berapa per semester? 3 juta. Oke. Saya dulu enggak 500 sih dulu. Saya dulu 325, baru angkatan bawah saya naik sampai terakhir itu 500.000. 325.000. Tahun 97, sekarang tahun 2025. Sudah berapa tahun? 20 tahun lebih. 27 tahun. Di sini ya masih udah lahir kan tahun 98? Belum. Kalau 2004 sudah? Sudah. Saya nggak merasa tua-tua banget gitu. Oke, 2004. 97 masuk 98 masuk di UB. Oke, dan ternyata di VIA saya menemukan bahwa kalau di manajemen itu ya paling nanti lulusnya jadi manajer. Kalau di akuntansi paling lulusnya di akuntan. Kalau administrasi niaga jadi apa ya? Kuliahnya itu ada manajemennya, ada akuntansinya, pembukuan itu nggak banyak ternyata. Terus pengarsipan nggak ada mata kuliah pengarsipan. Sekarang sih baru ada perpustakaan di administrasi niaga di VIA. Jadi saya pikir-pikir, mungkin kalau nggak jadi admin berarti jadi bosnya lah. Amin. Gitu. Ternyata nggak juga. Ternyata yang saya temukan adalah di sana saya ketemu dengan mantan saya. Ya, mantan. Ya mantan kan sekarang sudah jadi istri. Ya. Loh, iya kan, masa mau jadi pacaran terus? Alhamdulillah saya sudah beristri 2 anak gitu. 2 anak, istrinya 1 aja gitu loh. Istri 1, 2 anak gitu. Ya. Oke, seperti itu. Nah, udah baru kemudian waktu 2004 akhir Desember dapat beasiswa di UGM. Elephant Mada University. Elephant Mada, kemarin semakin ramai kan Elephant Mada. Oke. Tapi saya yakinkan bahwa ijazah saya asli, bener, asli, bukan palsu. Walaupun ada yang mengaku-ngaku asli, ya kayaknya sih asli, cuman kuliah di sana atau enggak saya nggak tahu terlihat. Tapi saya pastikan saya kuliah di UGM dan ijazahnya asli. Tuh, kan ada toh yang punya ijazah, cuman nggak tahu kuliah atau enggak gitu loh, nggak tahu. Teman-temannya juga waktu reunian juga kayaknya nggak kenal-kenal banget kan ya? Hah? Pakai name tag ya? Yang jurusan kehutanan tapi skripsinya bisnis kan ada kan? Enggak. Saya dulu di UGM di MM Magister Manajemen, ya
tesisnya berkaitan dengan dulu itu saya meneliti mengenai Yahoo Messenger. Ada yang tahu Yahoo Messenger nggak? Nggak ada ya? Ada Yahoo Messenger? Ya. Ya, dulu Yahoo Messenger itu seperti WA-nya kita dulu. Daftar Facebook? Iya. Pakai Yahoo Messenger? Oh, oke. Angkatan berapa berarti masih pakai Yahoo Messenger? Dulu nggak ada WA, nggak ada tele, adanya ya micet nggak ada micet. Salah sebut. Oke. MIRC itu loh. Adanya seperti itu buat chatting-chattingan gitu. Dan bersyukur pula ternyata di UGM saya dapat beasiswa lagi untuk pertukaran pelajar selama 1 semester. Ya nggak lama sih, 1 semester, tapi lumayan lah nambah pengalaman di WU. WU itu Wirstad Universitat. Bahasa Indonesianya itu Fakultas Universitas Ekonomi dan Bisnis. Kalau Wirstad itu bahasa mana ya? Ada yang tahu? Wirstad tebak-tebak aja. Belanda bukan. Ada lagi? Jerman bukan. Tapi bahasa Jerman itu. Udah disampaikan bahasa Jerman loh. Bahasanya bahasa Jerman tapi bukan di Jerman. Jerman agak turun sedikit. Bukan Polandia, agak turun sedikit. Bukan. Sebelahnya. Antara Swiss sama Jerman, dia itu ada negara kecil bernama Austria. Bukan Australia ya, di sana nggak ada kangurunya. Gitu. Ya, lumayan 6 bulan di sana, sempet main-main lah, keliling Eropa. Oke, jadi harapan saya juga teman-teman, cuman kelas eksekutif ya. Kalau ada kegiatan ke luar negeri, kita kan juga ada yang namanya di Asia ini pertukaran pelajar ke kampus-kampus lain. Ada yang ke Filipina, Malaysia, terus Thailand, bisa dimanfaatin. Ya, nambah pengalaman jalan-jalan. Okay. Boleh lah. Utamanya jalan-jalan, sampingannya belajar gitu. Just tip. Cewek itu mainnya otaknya cuan banget ya. Oke, seperti itu. Oke, baru nanti selesai kuliah, saya akhirnya ditarget mau nikahin atau enggak. Akhirnya daripada diambil orang, nikahin aja ya. Oke. Baru setelah nikah saya baru kerja di internet provider ya, penyedia layanan internet. Jadi mungkin kalau di sini My Republic, terus Bisnet, terus apa lagi ya yang retail yang, nah itu salah satu perusahaan di Jakarta buka cabang di Pasuruan, namanya Bisnet Komunikasindo. Baru 6 bulan kerja, terus ditarik ke Jakarta. Oke, 6 bulan kerja di Pasuruan, ditarik ke Jakarta, dan di Jakarta itu baru saya mengalami banyak pengalaman. Ya, handle klien kayak Mandiri, BNI, BTN, Femina, Lion Air, seperti itu. Ya, jadi AM-nya, account manager-nya. Seperti itu. Udah. Baru 3 tahun LDR-an. Ya kan 3 tahun LDR, nggak enak ya. Balik lagi aja ke Malang. Terus gabung ke salah satu perusahaan distribusi alat-alat sablon digital. Saya pegang Kota Malang untuk jualan mesin cetak digital, seperti itu. Baru tahun 2015 saya ditawarin sama teman saya
apa nggak pengen jadi dosen aja? Kalau jadi dosen itu bisa jadi dosen sambil punya usaha. Tertarik, udah akhirnya daftar di dosen, keterima di Asia. Jadi saya baru 10 tahun ngajar di Asia, seperti itu. Baru 10 tahun dia, iya, nggak kerasa ya udah 10 tahun. 2015 masuknya, 2012 kan? Iya. Sekarang udah 2025. Oke, itu tentang saya. Sudah? Sudah? Kalau sudah, kita ngapain? Oke, ya kan nggak fair juga kalau saya perkenalan cuman nggak kenalan sama teman-teman. Jadi saya sekarang kenalan dulu sama teman-teman. Oke, berkuliah. Oke. 2026 semester ganjil. Pilih. Ini pengantar aplikasi komputer. Loh, kok ada 3 kelas ini? Kamis Lab di Uni 28. Ini ada NIM lama kah yang ikut di sini? Mau ada NIM lama itu. Oke. Ada yang bertanyakan lagi? Enggak. Tentang saya nggak ada. Oke. Abdullah, Faisal, Mihdad, Ali, Fahmi. Ini nama berapa orang? Abdullah, Faisal, Mihdad, Ali, Fahmi. Panggilannya apa? Oh, Fahmi. Oke, Fahmi. Dari mana, Fahmi? Aslinya Sawu Jajar. Oh, Sawu Jajar. Terus, aslinya Sawu Jajar. Nggak aslinya dari mana? Aslinya dari Malang Kabupaten. Oh, Malang Kabupaten. Kabupaten mana? Perbatasan setelah Kendal Paya. Oh, Kendal Paya. Oke. Kamu tinggal di Kendal Paya? PP sini. Kerja di mana? Kebetulan saya di pesantren. Oh, pesantren. Jadi Ustadz? Ustadz. Hah? Sambil itu kan kebetulan ada pembangunan. Ikut ngawasi juga ikut terjun. Oke. Terjun? Iya. Oh, ikut bantu. Oke. Ahmad Arif Maulana. Oke. Ahmad Arif Maulana. Arif Maulana. Ahmad. Alana itu kondi. Saya sendiri juga nggak tahu. Oh, oke. Oke, nama panggung, nama bekennya itu. Dari mana, Lip? Lan. Saya aslinya Kertoyudo Dampit. Oh, Dampit. Terus pindah ke Gunung Terus, oke. Kok bisa tahu Asia dari mana? Dari itu ada yang sosialisasi ke sekolah. Oh, gitu. Kamu kerja sekarang? Saya ya kerja Di? jadi driver. Di mana? Oh, Sabtu. Oke. Alvin, Gilda. Firana, Alvin. Dari mana, Vin? Dari tadi. Oh yes, dari Batu ya. Lali aku, Vin. Dinas di mana, Vin? Dinas di percetakan, Pak. Percetakan apa? Fotokopi di Samadi. Samadi. Anu apa jenenge? Data stream itu, Pak. Hah? Data stream. Data sering. Nggih. Sik Samadi itu ngaglik toh? Samadi. Sanggeran, mau bukan Sanggeran. Oh, Vin Gilda. Anu, desainer. Karena Apa? ya pakai nyetak gitu. Kamu kok nggak ambil DKV aja? Kan? Tahu sih, Pak. Oh, nggak tertarik ya. Wis. Amanda, Sista Mia Fani. Panggilannya apa Fani? Manda. Oke, ada Alan, ada Amanda.
Anu ya, kamu yang punya itu, toko roti itu. Iya. Enggak. Oke, kerja di Perhotelan. hotel apa? Samara. Imam Bonjol. Oke, Samara Imam Bonjol. Ada namanya Haris nggak di situ? Ada. Direktur. Direkturnya. Oke. Itu teman saya SD. Sama yang glamping itu ya Pak. Gak tahu. Dia bilangnya sih di anu. SDK dia dulu sama saya. Itu direktur dia. Direktur apa? Nggak tahu ya Pak ya. Kau bagian apa? Admin HR. Admin HR. Oke. Andika Ardianto. Oke. Dari mana, Dik? Dari Sumawe, Pak. Hah? Sumawe? PP? Berapa lama Sumawe ke sini? 3,5 apa? Sejauh itu kah? Iya, kayak kita Hah? Masa PP yang mudik? ya, PP, Pak. Apalagi kalau macet ya. Iya. Kerja di mana, Dik? Biasa tidak, Pak. Oke. Semoga nanti berjodoh sama teman. Amin. Nggak tahu jodoh kerja, nggak tahu jodoh yang beneran. Iya. Terus Anissa Rahma Fitri. Dari mana, Nis? Oh, Tulungagung. Oh, PP dari situ langsung ke sini. Kos, di sini kos. Di mana? Oh, di Jetis. Kenapa kamu kuliah di sini? Kenapa nggak di UMM? Kan deket. Di sana kos bareng teman sih Pak. Jadi, Nah, iya. Terus, kenapa nggak kuliah di UMM? Kan deket kosan. pengennya di sini. Lah, iya kenapa tuh lo? Kan ada alasannya itu lo. Kemarin sempat direkomendasiin teman sih. Jadi Hmm. tertarik lebih tertarik Oke. di sini. Kalau di sana kan UMM kan universitas makin mahal tuh. Sekarang kan udah mahal ya. Beda kan sama harganya di sini. Harganya beda sama di sini. Bisa 3 kali kuliah. Oke. Kerja. Oh, masih belum. Oke. Ashar Tri Hendra Yanto. Dari mana? Hah? Oh, Lawang. Panggilan apa? Ashar Tri Hendra. Hah? Orianto. Ryan. Dinas di mana, Rian? Kenapa? Dinas di mana? Rumah sakit Siti Miriam. Hah? Rumah sakit Siti Miriam. Siti Mariam. Di mana itu? Lawang. Oke. Di daerah mana sih? Itu rumah sakit umum. Iya, rumah sakit umum. Swasta ya tapi. Iya, swasta. Ini apa? Cabangnya dari RKSM. Oh, Panti Waluyo Sawah. saya sih di sebelah mana? Kalau dari sini Timur Jalan. Timur jalan. Ya, Deket dekatnya Lawang Tiga, tol Lawang Tiga, nggak, Pak? Ah? Dekatnya rumah sakit Lawang Tiga. Exit tol Lawang. Oh, oke. Ashar Henrian Eka Safitri. Dari mana, Kak? Oh, Lumajang. PP dari Lumajang sini. Oh, enggak. Syukurlah itu loh. Kos di mana? Di Permata juga. Oh, BJ sini. Oke. Kerja di Hah? Rumah rempah. Apa itu? Resto? Hah? Tempat? Oh, spa. Di mana? Itu rumah rempah. Oh, di PC juga. Oh, dapat apa namanya? Dormitory apa apa enggak? Oh. Erika Damayanti Fatoni. Erika itu cewek. Fatoni namanya bapak. Iya, kok tahu sih Pak? Oke. Apa? Dari mana, Kak? Dari Bantaran juga Pak. Oh, Bantaran. Oke. Di kerja Kerja. di Kebetulan saya di Indomaret. Oh, di Maret mana? Penempatannya di yang atas sekarang. Berarti kalau di Maret itu seluruh Malang rollingnya. Iya, kebetulan kan kalau
Oh, berarti bisa Pasuruan, Batu, dan Malang. Bisa. Wow. Paling jauh di mana Apanya Pak? penempatan? Saya belum ini sih Pak, belum pindah-pindah soalnya saya belum 2 tahun kok. Oh, belum tahu. 2 kali doang. Sama saya kerja. Oke, di mana dan di mana? Di Pertamanya di Dieng. Tidar, terus geser sedikit ke Dieng. Oke. Ersan Hidayat. Dari mana, San? Arjo Winangun. Oke. Kerja di mana? Oro Animation. Oh ya. Kelihatan wajahnya ya. Anime itu ya. Ersan Hidayat. Apa? Bagian apa, Om? Bagian storyboard. Oke, bikin storyboardnya. Oke, keren. Menarik. Terus kamu kenapa ambil kuliah di sini? Soalnya tujuan akhir saya jadi direktur Pak. Oh, sip. Amin. Oke. Ini saya gagal fokus sama nama selanjutnya nih. 14. Nah, Aprilia. Kamu anak yang ke-14? Oh enggak. Oh, okay. Karena kamu kan namanya kan Dwi anak kedua, Tri anak ketiga, seperti kan. Ini 14. Oh, tanggal lahir 14. 14 April. Oh, ketebak ya. Aprilia. Oke. Dari mana? Panggilanmu apa? Nana. Oke, masuk lah Nana. Fortina. Kerja di mana, Nak? Di rumah online. Rumah online apa? Online shop. Oh, online shop. Oh, bagian live. Enggak. Punya bisnis thrift gitu. Oh, bikin gift. Thrift. Oh, thrift. Iya. Oke, punyamu thriftnya itu. Oke. Rame ya thrift ya? Iya. Oke. Ya, ada plusnya dan ada semuanya pasti ada plus minusnya sih. Hilarius Octavianus Bayu. Panggilnya apa? Bayu, Okta, Hil, Bayu. Dari mana? Oh, kirain dari Kalimantan atau enggak? Oke. Surabaya. Bentar toh. Di Surabaya itu bukannya banyak kampus ya? Negeri maupun swasta kan banyak tuh. Kenapa lari ke Malang? Karena kan kerjanya juga Oh, kerja. SMA-nya di Malang, Oke. kerjanya juga di Malang. Oke. SMA mana, kerja di mana? SMA-nya di Bakti Luhur, kerjanya juga di Bakti Luhur. Oh, kerja di Bakti Luhur juga. Oke. Terus tahu Asia dari mana? Dari kakak tingkat, Oh, Kak Ting. Siapa? Andre. Oh, Anda. Ludmila 1. Ludmila 1 dari Jepang. Dari NTT. Oke. Jauh juga NTT. Emang pengen ke Malang? Oh, sama. Oke, Bakti Luhur. Mei Tarani Lutfia. Dari mana, Mei? Kelayatan. Oh, Kelayatan. Gang berapa? Gang 2. Oh, Gang 2. Oke, kerja di mana, Mei? Kerja di PT TMS. Apa? Teknologi Merlin. Teknologi? Merlin Sejahtera. Apa itu? Itu Pak, jadi telemarketing. Oh, telemarketing. Apa ya? Masarin apa? Produk apa? Produk aplikasi. Aplikasi. Cuman kayak telepon gitu Pak, kerjanya di sini. Jadi kamu telepon untuk menawarkan produk telepon gitu? Iya. Produknya apa? Aplikasi. Dari aplikasi apa? Iya, nggak bisa disebutin. Oh, nggak bisa disebutin. Oke, baiklah. Ya nggak apa-apa, itu kan haknya dia. Mendimor Rambuhada Moki. Oke. Panggilannya apa? Mendimor dari mana? Dari Sumba. Dari Bakti Luhur juga? Oke. Berempat? Oke.
Miftahul Huda. Dari mana? Hah? Oh, Sukun. Kuliah? Sekolah di mana dulu? Hah? Sekolah di mana dulu? Di SMK 4. Hah? SMK 4 Malang. Oh, SMK 4. Ambil jurusan apa? Teknik logistik. Hah? Teknik logistik. Teknik logistik. Oke. Kamu tahu Asia dari mana itu? Teman kerja ada yang dari sini. Terus? Itu sering lewat juga, tahu terus Hmm. Awal tahun itu sempat nyari-nyari kampus yang bisa di sambil kerja kan. Terus dari beberapa opsi nyari juga. Oke. Apa yang menjadi pertimbangan masuk Asia? Kan pasti pilihannya lebih dari satu kan? Ya. Dari jurusan yang disediakan, terus habis itu jam pembelajarannya, itu sama penting dari biayanya juga. Oke. Dinas kerja di mana? Bapak tahu sneaker zone? Hah? Di sneaker zone. Sneaker zone di Suhan. Oh, sneaker zones. Oke. Sneaker zone. Muhammad Yudhistira. Oke. Dari mana Yudi panggil apa? Yudhis. Hah? Aslinya? Oh, Keponagung. Oke, dinas di mana? Apa? Pabrik gula. Oh, oke. Bagian apa? Di gudang gula. Gudang gula. Oke. Banyak yang PKL di situ ya? Berarti Unmur sama UB. Iya, banyak kan dia terima PKL banyak kan ya? Oke. Nando, Ridwan, Amajna. Dari mana Nando? Pakis, Pak. Oh, Pakis. Kerja di mana? Ndo. Oke. Apa? Ternak apa? Sapi. Sapi apa? Tapi permuatan. Pengembangan sapi apa? Sapi daging. Kan ada yang apa? Susu, ada yang daging. Kalau ya sapi perah. Gitu. Nirmala Saiska Rizkunal Ula. Panggilannya apa? Oke, syukurlah. Bukan Ula. Kerja di mana, lah? Saya ada usaha. Hah? Ada usaha. Usaha apa? Gudang pindahan ikan. Hah? Gudang pindahan ikan. Gudang? Pindahan ikan. Gudang pindahan ikan. Ngapain itu? Pemasok ikan pindang juga. Yang kan kalau ada Nelayan. oh ya, kita jadi sumber apa? Semawe. Dari sana masuknya ke saya, nanti saya yang olah. Oh, gitu. Kamu masuk ke mana? Ke Melija atau ke pasar-pasar? Di pasar tapi yang ambil hijau yang Oke. ambil di sana. Menarik ya. Kok ya kepikiran usaha itu ya? Rara, Priscilla, Virgi, W. Panggilannya apa, W? Iya. Hah? Panggilannya. Panggilannya Rara. Oke, W-nya singkatan dari Jayanti. Oke. Kerja di mana? Oh, belum kerja. Oke. Kamu belum kerja, kenapa ngambil kelas malam? Oh, ikut Sarota. Rena, Selvia. Suka selfie? Oh, enggak. Ya kali aja tuh. Kerja di mana, Sel? Alfamart. Pesaingnya. Oh, kita teman, oh, kata friend. Oke. Alfa mana? Alfa Sukun Baru. Sukun. Randy Ardiansyah. Dari mana, Ren? Bantur. Kerja di mana? Nggak kenal tapi. Oh, beda area. Oke. Oh, gitu ya. Walaupun satu keluarga, kalau beda area nggak kenal gitu ya. Oke. Rifki Iqbal Maulana. Nggak ada. Oke. Cynthia Bella. Oke. Dari mana, Sin?
Cynthia atau Bella? Iya. Tia, dari mana Tia? Purwo dari Pasuruan. Oh, dari Pasuruan. Oke. Kerja di mana, Bel? Tia? Di Lawang. Hmm? Di Lawang. Dia apa? Di pabrik aksesoris mobil juga. Oke, apa itu? Itu kayak Velg? Enggak. mobil kayak bumpernya. Ada karoseri. Ya. Oke. Sabita izin sakit tadi. Terus, izin. Vincent Alvino Gunardi. Iya. Hah? Biasanya dipanggil Vincent, Pak. Oke, dari mana Vincent? Asli saya Medan, Pak. Medan. Pindah ke Malang mulai? Udah ke Malang 1 tahun yang lalu. Oh, baru setahun. Oke. Punya usaha? Punya usaha di sini? Punya, Pak. Apa? Bisnis keluarga, Pak, angkringan. Apa? Angkringan, Pak. Oh, oke. Angkringan pinggir jalan itu? Oh, oke. Angkringan saya pikir orang Jogja yang punya, ternyata orang Medan ya. Wahyu Febrina Sabila. Dari mana? Ini panggilannya apa? Kepulauan Singosari. Saya panggilanmu apa? Bila. Oke, kerja di mana Bil? Roti apa? Apa itu? Nggak pernah dengar. Sourdough itu yang dari rasanya alami. Oke. Justina Ita, oke. Dari sama aja. Beda dari. Tapi sama-sama dari Bakti Luhur ya. Oke, bro. Oke, iya. Oke. Tuh. Pertemuan sekarang tanggal 2. Set. Jam masuk 18.30. Duh, Set. Dapat kontrak kelas. Tuh. Oke. Ntar yang online. Ntar. Oke. Yuk. Oke. E-learning ada 110 di sini yang masuk 1 2 3 4 5. Separuh ya. Adam Wimbi nggak ada? Adam Wimbi ada nggak? Adam Wimbi nggak ada.
Adam Zakaria? Ada Pak. Oke. Oke, Adam dari mana, Adam? Pasuruan Pak. Oh, Pasuruan. Oke. Kerja di mana? Mayora. Hah? PT Mayora. Mayora. Oke. Asin Abid Zamroni? Nggak ada. Nggak ada. Baeta Petronella? Tidak ada. Diana Vita Permatasari? Oke. Suaranya lembut sekali, Novita. Panggilannya siapa lagi? Novi. 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 Oke. Oh. Oke. Di mana, Nov? Di Kediri Pak. Oh, Kediri. Kerja? Pengangguran. Hah? Pengangguran. Oh, belum. Jangan bilang dong. Belum, Pak. Ntar lagi. Laras Sabila Ramadhani? Nggak ada. Saya Laras? Pak hadir. Oh, hadir. Dari mana, Laras? Pasuruan Pak. Pasuruan. Kerja di mana? Freelance Pak, ilustrator. Ilustrator. Sip. Putri Febrianti. Putri. Nggak ada. Rahmat Arya Erverangga. Hadir Pak. Oh, hadir. Sip. Di mana, Mat? Merjosari Pak. Merjosari. Iya. Oke, kerja di mana? Di PT Rimba Kencana. Rimba Kencana. Itu Lawang. Bukan. Kan Janti Pak. Di Janti. Janti. Oke, Roni Dwi. Nggak ada Roni Dwi. Zahwa Dewi. Zahwa Dewi. Hadir Pak. Hadir. Hadir. Zawa, dari mana Zawa? Dari Batu Pak. Batu mana? Junggo. Aisyah. Junggo Pak. Junggo, baiklah. Kerja di mana, Zawa? Masih belum Pak. Oh, Mas. Resign. Oke. Junggonya juga mana, Zawa? Junggo Utara Pak. Oke. Daerah Besta. Oke, baiklah. 18.30. Baiklah. Oke, kita lanjutkan. Oke. Oke, udah. Lanjutkan. Tadi udah kenalan sama saya, udah kenalan sama teman-teman satu kelas. Ya. Nanti biar bisa saling tegur sapa ketika di kampus maupun di luar kampus. Oke, sekarang kita kenalan sama perkuliahan kita. Perkuliahan kita bernama pengantar aplikasi komputer. Kita sistemnya 2 SKS. Kalau 2 SKS, oh iya ding. Ini kelas malam ya, kelas eksekutif ya. Kalau kelas eksekutif ini nggak berlaku sih, teman-teman. Berlakunya itu adalah 2 pertemuan digabungkan menjadi 1. Jadi langsung yang seharusnya 1 pertemuan itu digabungkan di
1 malam. Mulai dari jam 18.30 sampai jam 21. Oke. Tapi ini saya infokan dari awal aja. Saya mohon maaf banget kalau seandainya waktu kegiatan perkuliahan di satu sesi sudah selesai sebelum jam 9, jam 21, saya mohon izin diselesaikan di kelas itu, boleh atau enggak? Jadi kalau kita seharusnya kan jam 18.30 sampai jam 9, harusnya itu loh. Cuman ternyata jam 20.30 sudah selesai. Oh, sangat-sangat boleh. Biar bisa jalan-jalan gitu, boleh. Ya. Mohon maaf banget loh ya, kan harusnya hak kalian untuk dapat pelajaran sampai jam 9 kan, tuh. Cuman saya orangnya efektif, efisien, nggak terlalu drama-drama. Kalau udah selesai sudah, ya di awal udah saya sampaikan. Nah, ini rencana pertemuan, tujuan perkuliahan kita yaitu pengantar aplikasi komputer itu memperkenalkan teman-teman terhadap aplikasi-aplikasi yang biasa digunakan di perkantoran ya. Tapi bukan yang desain-desain loh ya. Yang daily life yang buat untuk bagaimana suatu perusahaan itu berjalan lebih lancar dengan menggunakan bantuan aplikasi. Itu secara umum. Tapi khususnya itu teman-teman tuh juga diajarkan aplikasi komputer yang dapat digunakan untuk menunjang kegiatan perkuliahan teman-teman. Seperti itu. Utamanya situ sih. Makanya di situ kalau teman-teman ada tugas yang berkaitan bikin artikel, bikin laporan laporan PKL, laporan akhir, tugas akhir. Nah, teman-teman sudah terbiasa dengan aplikasi-aplikasi yang ada. Gitu. Nah, sistemnya karena kita mata kuliah praktek, jadi nanti akan ada prakteknya, ya. Atau malah kebanyakan didominasi dengan prakteknya, ya. Ceramahnya malah relatif lebih sedikit, ya. Saya hanya mencontohkan, terus nanti kan praktek, seperti itu. Nah, materinya kita nanti kenalan sama komputer, terus perambah, surat elektronik, terus penyimpanan daring, seperti itu. Ya, pengolah kata, pengolahan kata. Adakah kata-kata di sini tuh yang agak nggak familiar? Surel, surat elektronik, email, pakai email. Ada lagi? Oh, udah paham semua ya. Pengolah kata? Pengolah kata, Bang? Nah, pengolah kata itu adalah untuk mengolah kata-kata Word. Ya. Sayangnya kita nggak belajar Microsoft. Kita nanti belajarnya Google. Kita memanfaatkan fitur-fitur yang ada di Google. Karena dengan belajar Google, insya Allah pakai Word-nya lebih gampang. Seperti itu. Ya, pakai Microsoft-nya lebih gampang daripada pakai Google. Karena fitur-fiturnya lebih banyak di Microsoft. Oke. Nah, pengolah referensi, kalau dulu bikin buku, teman-teman baca buku, di halaman terakhir itu biasanya ada yang namanya daftar pustaka. Kalau sekarang bukan lagi namanya daftar pustaka karena rujukan dalam menulis sesuatu itu tidak hanya dari buku. Kalau pustaka itu kan buku. Nah, rujukannya itu bisa dari buku, bisa dari jurnal, bisa dari halaman, page, bisa dari kanal YouTube, kanal video seperti itu. Jadi namanya sekarang adalah reference, bukan pustaka, daftar pustaka seperti itu. Ya, ada lagi pertanyaan? Aman? Aman. Nah, ini adalah seharusnya pertemuan untuk kelas reguler, tapi kelas eksekutif dimanfaatkan nggak 14 pertemuan, tapi cukup 7 pertemuan dan tidak ada UTS. Oke, tidak ada UTS. Langsung UAS. Oke.
seperti itu ya. Nah, ini adalah proporsi penilaian di kelas reguler. Cuman kalau di eksekutif nggak pakai ini, komponennya cuma 3 ya. Ada presensi yang pertama, terus yang kedua ada tugas, dan yang terakhir ada UAS. 3 itu aja. Dan komposisinya cuma presensinya 40, tugas 30, dan UAS 30. Seperti itu. Lumayan gede proporsi presensinya. Ya, kalau yang yang seneng hadir datang ke kampus buat main-main sih nggak ada masalah. Cuman kalau ada yang kerja itu biasanya agak ribet seperti itu, ya kan. Nah, apalagi harus dapat shift malam atau dinas malam, nah itu agak ribet. Karena kalau di kelas malam itu proporsi penilaiannya kayaknya kehadiran itu saya biasanya ngasih 100% kehadiran. Ternyata kemarin itu ada kebijakan dari kampus per kehadiran, per pertemuan itu dinilai, dan kalau hadir dapat nilai 100 per pertemuan ya. Terus nanti kalau seandainya izin dapat 75. Sakit 75, izin 50. Terus baru kalau alfa nilainya 0, dianggap tidak hadir dapat nilai 0, seperti itu. Ya. Sakit 75, izin 50, dan udah itu aja sih. Oke. Ini yang di kelas reguler, kelas itu seperti itu. Nah, ini tata tertib di kelas saya. Oke. Yang pertama, apa? No smoking. Dibilang dilarang itu kayak gimana gitu loh. Kadang-kadang kalau orang dilarang itu malah ngejalaninnya. Boleh merokok, cuman yang merokok itu kan yang mengganggu apa nih? Ya udah, terserah gimana caranya merokok, yang penting asapnya nggak keluar gitu. Ya udah, terserah tuh. Dibilang dilarang itu kayak gimana gitu. Karena saya bukan ahli hisab juga, ruangannya ber-AC, dan satu ruangan ini kalau merokok semua juga kasihan yang tidak merokok, seperti itu ya. Oke, pertama ya, tuh boleh merokok asal asapnya nggak ada. Nggak tahu di muti kan juga bisa kan, kayak candies gitu. Yang kedua, ya. Seperti yang tadi ya, siapa tadi itu? Saya menjembatani buat teman-teman yang biasanya introvert, yang pemalu, yang sungkanan. Jadi kalau teman-teman ada kebutuhan pengen menyalurkan hasratnya, gitu ya, panggilan alam ya, seperti itu, udah tinggal berdiri izin aja, nggak perlu ngomong, cuman mengangguk sambil menunjuk arahnya toilet ini nggak apa, saya udah paham. Artinya teman-teman mau ke belakang itu. Yang nggak boleh itu adalah teman-teman melakukannya di ruangan itu loh, bahaya gitu loh. Jadi makanya langsung aja berdiri sambil nunjuk itu, saya udah paham. Oh ya, bisa dipahami ya, oke ya, seperti itu. Yang ketiga. Oke. Saya mengharapkan teman-teman itu hadir di kelas saya itu dalam keadaan sadar. Oke, bener kan, sadar. Oke. Sadar tanpa gangguan dari minuman keras, ya, obat-obatan terlarang, dan kenangan mantan. Ya. Siapa tahu aku berangkat kuliah tadi ketemu sama mantan yang sudah gonceng yang baru gitu loh. Jadi kepikiran gitu ya. Oke ya, tolong kenangan mantannya
taruh belakang dulu ya. Oke. Udah. Ini buat kelas reguler sebenarnya. Ini kira-kira apa tandanya untuk apa nih? Transaksi. Deal no deal, no deal. Transaksi. Oke, salaman. Sebelumnya kan ada sebelah kanan kan ada. Ketok pintu 3 kali. Kenapa kok 3 kali? Itu kan tugasnya cuma 2 loh. Oke. Kalau teman-teman datang terlambat itu boleh atau boleh? Hah? Boleh atau boleh? Hah? Terlambat? Hah? Boleh dengan toleransi. Oke, boleh toleransi. Oke. Kalau di di prodi itu sudah menyampaikan bahwa batas toleransinya itu 15 menit. Ya, saya antara setuju dan tidak setuju. Teman-teman kan di sini udah bayar ya? Ya kan? Mau belajar kan? Nah, mau belajar. Masa belajar nggak boleh sih dulu? Ya kan? Nah, saya kan pengen sharing knowledge. Kalau nggak ada mahasiswanya repot juga kan? Nah, yaudah, saya perbolehkan. Walaupun nanti kita berakhir jam 9, teman-teman datang setengah 9, saya nggak peduli gitu loh. Yang penting ketok pintu, masuk langsung cari tempat yang kosong. Nggak perlu datang ke depan terus salaman dulu, nggak perlu ya. Oke, seperti itu ya. Oke. Dan kalau salaman buat cowok-cowok, ya kita gede-gede kabel lah. Saya ada yang lulusan dari madrasah ponpes seperti itu yang masih cium tangan. Oke, ya. Saya bukan menjelekkan ya, bukan tuh. Tapi kan udah besar jadi nggak perlu pakai cium tangan, ya. Oke. Dan yang ini kalau buat cewek-cewek, ya. Siapa tahu kan ini udah sholat maghrib terus masih punya wudhu, daripada saya batal wudhunya, mending kita kayak gini aja ya, seperti itu. Bisa dipahami ya? Oke. Oke. Dan yang terakhir, oke. Di sini ada Telegram nggak? Telegram atau live apa TikTokers seperti itu, nah. Influencer, saya nggak peduli. Teman-teman mau live di kelas boleh asal tidak mengganggu jalannya kelas, gitu. Yang repot adalah ketika berisik. Kalau mau live aja terus selama tidak mengganggu temannya maupun perjalanan jalannya kelas. Ya. Kita sama-sama saling menghargai lah. Bisa dipahami? Oke, ya. Ada Telegram di sini? Oke, nggak ada. Oke, nah, oke, buat teman-teman kalau seandainya nggak bisa hadir di kelas saya tidak butuh surat, ya. Kalau sakit saya tidak butuh surat dokter. Kalau teman-teman mau lembur, saya tidak butuh jadwal lembur teman-teman. Ya, saya percaya teman udah besar, udah tahu mana yang baik dan benar. Jadi kalau mau izin bilang aja, sampaikan aja apa adanya. Ya, seperti itu. Pak, saya nama siapa, dari kelas apa, jam berapa, nggak bisa hadir karena apa, disampaikan aja. Ya, yang penting jangan bohong. Gitu. Kalau teman-teman lagi mager, Pak saya lagi mager, bilang aja mager. Nggak perlu bilang Pak saya lagi sakit. Karena apa? Apa? Yes. Ya. Kadang-kadang itu juga self esteem. Jadi apa yang kita sampaikan itu akan jadi terbentuk. Mager ya mager. Kalau sakit jadi beneran sakit. Jadi sampaikan aja. Apa adanya. Pak, saya izin nggak masuk karena mau nganterin kucing saya ke dokter dulu, tadi habis berak-berak. Boleh, terserah dulu. Pak, saya mau izin dulu, kenapa? Saya mau jadi saksi di pernikahan mantan saya dulu. Boleh, terserah dulu.
Saya bagian yang bilang nggak sah gitu loh. Kalau sah dia nanti jadi Pak. Jadi saya pengen bilang nggak sah, terserah gitu loh. Ya. Yang penting diinformasikan ke saya. Ya, nggak perlu pakai surat. Ini SMS-nya belum saya coret ya. Oh, iya. Nggak perlu pakai SMS, cukup WA aja, teks. Ya, WA teks, sampaikan seperti tadi. Dan tolong dijaga teksnya itu biar nggak hilang sampai nanti pertemuan terakhir. Ya. Gitu. Biasanya saya kayak tadi saya absen karena nggak masuk, saya alfa gitu ya. Kalau teman-teman ya tuh Pak, ini saya pertemuan ketiga dulu pernah izin. Kalau buktinya masih ada, bisa saya ganti langsung jadi izinnya itu. Ya. Siapa tahu yang saya kelupaan ganti seperti tadi itu ya. Saya masih tetap alfa, belum saya buat masuk seperti itu. Oke, ya. Kalau seandainya sampai 3 kali alfa, alfa itu tidak ada berita, nggak ada WA-nya, oke. Nilai maksimal adalah C+. Ya, kalau mau ikut UAS boleh, ikut UAS. Seharusnya nggak boleh, tapi di kelas saya boleh. Tapi nilai maksimal adalah C+. Lebih dari 3 kali. Artinya lebih dari 3 kali itu 4 sampai 5, 6. Kita 7 pertemuan berarti udah 50% lebih kan harusnya. Oke, bisa difahami? Kok jadi... Udah ngantuk kah? Sudah. Oke. Nah, ini nomor WA saya dan nomor email. Oke, email bukan untuk mengirim surat maupun tugas, bukan untuk mengirimkan izin dan tugas. Email saya ini untuk email kerja. Kalau mungkin teman-teman nanti bimbingan sama saya, emailnya itu itu WA saya. Kalau mau izin baru ke WA aja. Oke ya, 085 117 228 339. Udah? Udah. Oke. Pakaian. Halloween party. Enggak, saya nggak ada ketentuan teman-teman mau pakai baju apa gitu ya. Mungkin dari kerjaan masih pakai baju kerja, langsung ke kelas nggak ada masalah buat saya ya. Menyesuaikan. Oke? Sudah. Oke. Mata kuliah tadi namanya apa? Mata kuliah kita? Apa? Pengantar aplikasi komputer. Oke, sip. Berapa SKS harusnya? 2. Oke, satu pertemuan berapa materi? Harusnya. Oke, ya seharusnya ada 2 pertemuan. Oke, materinya apa aja tadi? Ada surel, terus? Pengolah kata, pengolah angka, alat bantu informasi, formulir, Google Form, udah. Penyimpanan daring, kita nanti akan belajar seperti itu semua. Sudah. Oke. Dan ini adalah hak dan kewajiban saya sebagai dosen. Banyak banget, Oke. Mungkin di kampus saya termasuk orang yang nabrak aturan ya, jadi yes, to be fair gitu loh. Dosen nggak boleh pakai celana jeans, tapi sekarang kebanyakan pakai jeans. Ya, salah satunya saya salah satu pionir yang ke kampus pakai celana jeans. Ya. Terus kebetulan aja pas ini pakai celana kain. Dan saya yang sering pakai sandal di kampus. Ya. Oke. Tapi selama di kelas saya akan pakai sepatu. Saya akan berkaos berbaju rapi, maksudnya berkerah lah. Pun toh kaosnya pakai kaosnya kampus. Kaos yang dari kampus yang ada Asianya, terus atau nama produknya buatan kampus seperti itu. Ya. Terus kemudian apa lagi? Pakaian formal, materi.
Materinya udah saya sampaikan tadi. Bikin surel, penyimpanan daring, mengolah aplikasi, seperti itu. Bahkan nanti akan saya tambahkan pakai AI, seperti itu. Ya. Nanti kalau teman-teman, Pak ini nggak ada saya kemarin ditawarin mau belajar pengolah referensi, tapi kok sekarang malah nggak ada. Nah, itu boleh ya. Memberikan kesempatan kepada manusia untuk bertanya maupun mengemukakan pendapat. Jadi kalau ada yang mau disampaikan, silahkan disampaikan. Ya, ini semua tanya, Pak, belum jelas, boleh angkat tangan. Terus kemudian memberikan penilaian wajib berimbang. Oke, di akhir pertemuan biasanya pertemuan 7 itu saya sudah punya nilai, tinggal nilai UASnya aja. Nah itu makanya saya konfirmasi dulu ini teman-teman nggak masuk berapa kali, itu saya ngobrol dulu. Terus tugasnya nggak lengkap, kurang apa, ini itu akan saya sampaikan. Ya, itu haknya saya berhak untuk menegur mahasiswa yang dianggap tidak mendukung proses belajar mengajar, bikin keributan seperti itu. Ya, sampai 2 kali teguran, saya punya hak untuk mengeluarkan teman-teman, mengeluarkan dari kelas seperti itu. Ya. Oke, yang tidak sopan kayaknya belum ada ya. Menjaga kebersihan, ketertiban, dan jaga sarana. Jadi seperti itu. Nah, kalau akhir kelas sebelum waktu berlangsung, tadi akan saya tawarkan dulu, boleh nggak diakhirin seperti itu. Ya, bisa dipahami? Oke. Ada yang mau ditambahkan atau dikurangkan? Boleh. Apa? Oke. Sebenarnya kalau di kelas saya membawa makanan, minuman itu boleh. Yang nggak boleh adalah nggak bagi-bagi. Iya. Kalau dimakan sendiri kasihan sebelahnya gitu loh. Perasaan sedikit gitu loh. Iya. Ya, apalagi nggak bagi-bagi sama dosennya, wah, baik. Guyon-guyon. Gitu ya. Tapi kalau di lab ini kayaknya nggak boleh bawa makanan dan minuman ya, selama di lab. Kalau di kelas saya nggak ada masalah sih biasanya, kalau di kelas biasa, seperti itu. Ada lagi? Oke. Nah, itu. Lek isok kumbulan nggak apa dulu. Saya juga suka nasi padang gitu. Ada lagi? Nggak ada. Kalau nggak ada kita lanjutkan. Biasanya ya, kenapa saya membebaskan cara berpakaian itu untuk mengetahui karakteristik seseorang itu loh. Jadi tahu orang itu kayak gimana itu dari penampilannya, ya. Termasuk preferensi yang dia sukai. Ini adalah salah satu hasil penelitian yang berkaitan dengan bentuk. Ya, teman-teman yang di online juga boleh nanti ya. Resen. Oke. Ini ada 4 bentuk, ada kotak, ada segitiga, ada diamond, terus juga ada lingkaran. Saya yakin kok masing-masing dari teman-teman itu preferensinya beda-beda. Dan menurut penelitian itu, saya lupa penelitiannya siapa, itu bisa mencerminkan karakter sifat dari seseorang dengan hanya melihat bentuk mana yang dia sukai. Silakan pilih dalam hati aja ya. Dari 4 bentuk ini dipilih salah satu. Yang paling suka bentuk mana? Sudah? Dah. Oke. Sekarang saya mau tanya, yang suka bentuk nomor 1, merasa nyaman, suka melihat bentuk 1 yang kotak yang mana? 1 tok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Banyak juga ya. 1, kamu ya tadi ya. 2, ya 3, 4, oke 5. Kan 2-nya siapa tadi? Nggak ada tadi. Nggak ada tadi. Yang dari sini nggak ada yang tadi bentuk kotak. Nggak ada. Nggak ada. Oke. Terus yang bentuk segitiga. Cuman 2, 3. Oke, 3. Oke, itu 6 tambah 3, 9.
Diamond. Oh, lumayan banyak ya. Biasanya diamond itu cewek dia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Gak apa-apa. Oke. Oke, yang terakhir berarti yang bulat. Oke, lumayan banyak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ya. Oke. Biasanya kotak itu jarang sekali, kotak segitiga itu jarang. Ya. Karena nggak tahu. Taunya nggak apa. Cuman kalau dari penelitiannya itu orang yang suka bentuk kotak itu katanya punya karakteristik seperti ini. Orangnya intelektual, objektif, rasional. Oke, bener nggak? Enggak. Ya, enggak juga. Siapa tadi kotak kamu ya? Iya, bener nggak? Enggaknya di mana? Biasa itu pengambil Keputusan yang baik. Belum terasa aja mungkin. Gitu. Hah? Kamu sering mikirin bingung nggak, bimbang nggak ngambil keputusan yang mana? Nah, itu juga salah satu pembentukan pengambilan keputusan, bener-bener dipikir masak-masakan, jadi akhirnya jadi kelihatannya kayak pelin-pelan kayak gitu-gitu kan, biasanya seperti itu. Ya, objektif nggak sih? Kalau kamu dengar cerita, kamu kadang-kadang juga cerita dari orang lain kayak gimana sih? Enggak juga. Atau hanya dari satu sisi aja? Satu sisi toh? Oh, berarti keliru. Ya, entah dia hanya lihat yang pandangan pertama aja, nomor 1 kan pojok kiri paling dekat, lihat seperti itu, terus bisa jadi gitu loh. Oke, ini yang pertama. Terus yang kedua, ini adalah mereka yang pilih segitiga ya. Pilih segitiga sama siapa tadi, 1, 3 pojok ya. Oke. Orang yang stable, nggak mudah meledak-ledak katanya, bener, stabil. Flat aja, flatter. Oke. Konservatif, tahu konservatif? Pilih amannya aja, pilih amannya, gitu. Iya nggak juga, nggak pengen nyoba neko-neko, no. nggak pengen gitu biasanya. Iya, konservatif. Punya visi jangka panjang. Iya. Emang rencana nikah kapan? Belum tahu. Oh, belum tahu. Nggak boleh gitu, tanya gitu ya. Baik, maafkan. Itu yang milih segitiga. Sekarang yang milih diamond. Diamond itu permata kan? Biasanya yang milih cewek-cewek. Ternyata tadi cowok-cowok banyak kok milih yang diamond. Oke, berhati-hatilah dengan mereka yang pilih diamond, ya. Dia nggak suka sama yang status quo. Artinya nggak suka sama yang status quo artinya apa? Oke. Status quo itu juga tetap. Jadi nggak suka sama yang tetap. Gampang berpindah-pindah, cepat bosenan, kayak gitu-gitu ya. Masalah kesetiaannya juga ditanyakan juga sih. Iya. Bener nggak? Kurang lebih bener ya. Tadi diamond tuh? Iya, enggak. Oh, bulat. Tadi yang diamond siapa? Oh iya, sini gitu. Bener nggak? Enggak juga. Enggak juga apa? Ya status quo itu mudah bosan. Oke. Ya, enggak bosanan. Oh iya. Terus apa? Berani ambil risiko. Loh, ya. Selalu ingin berbeda. Oke. Mungkin. Nah, ini yang buat mereka yang suka dengan bulat gitu. Kayaknya ini yang lebih tepat ini ya. Lan, gimana Lan? Bener kan? Oh iya. Lalu yang mana lagi tuh? Oke. Bentar.
Yang suka gini ini tuh cowok apa cewek sih? Yang suka mikir cowok. Tergantung hasrat Pak. Di sini yang komentar cewek-cewek loh. Itu gila banget bacanya. Jadi kalau lihat postingan sesuatu itu yang bikin menghibur biasanya adalah komentar-komentarnya gitu. Seperti itu. Bener nggak? Iya, cewek-cewek ini ya. Bener nggak? Ada yang pembelaan mungkin dari yang bener apa enggak? Oh, enggak. Oh itu oknum aja, bukan. Nah terus kalau kira-kira orang yang suka lingkaran tuh sukanya ngapain? Karakternya kayak gimana? Simple. Katanya seperti ini. Kak ini bener apa enggak? Enggak juga Pak, terus. Hah? Iya, jaga keseimbangan. Yakin? Enggak serakah, suka belain temen. Iya. Iya. Kalau baik-baik aja, iya. Cuma kalau jelek, enggak Pak. Oke. Nah, nggak tahu itu benar atau enggak, tapi itu paling enggak bisa buat hiburan dah. Ya. Biar nggak ngantuk-ngantuk lah. Dah, kita belajar mengenai komputer. Komputer itu apaan sih? PC. Saya udah lupa gambarnya apa. Oke. Monitor. Oke. Kalau dari asal katanya itu adalah komputer, bahasa Inggrisnya itulah computer. Ya. Compute bahasa Indonesianya apa? Komputer. Compute menghitung. Pelakunya. Kalau pen itu adalah pelukis, painter. Farm itu ladang, pertanian. Kalau farmer, run berlari. Kalau pelari, compute menghitung. Komputer alat hitung. Jadi jangan-jangan dulu itu yang dinamakan komputer itu adalah apa? Kalkulator tuh. Simpelnya zaman dulu itu komputer. Awal dasarnya. Tapi nggak juga sih, komputer yang pertama dulu adalah emang alat bantu untuk menghitung polling pemilu di Amerika. Tuh. Dan antara yang gambar pojok kanan sampai pojok kiri sama atau beda? Beda apa nih? Beda bentuk terus? Beda fungsi terus? Lebih canggih tahu dari mana? Beda spek, iya. Oke. Tapi ada nggak kesamaannya? Apa? Oke. Apa? Oke. Mereka adalah alat-alat yang digunakan untuk menjalankan perintah yang kita berikan. Jadi kita ketuk, dia langsung buka apa. Kita mau ngedit, kita suruh edit foto, bikin video, ada di seperti itu. Cuman bentuknya aja, tampilannya beda-beda. Oke. Nah, jenis perangkat komputer itu ada dua. Yang pertama adalah perangkat keras, yang kedua perangkat lunak. Oke, bedanya perangkat keras sama perangkat lunak apa? Satunya keras, satunya lunak, Pak.
Ya iya sih. Oke, hah? Oke, ya. Perangkat keras adalah perangkat yang bisa dipegang secara fisik. Fisiknya ada, bisa kita pegang. Dilihat secara kasat mata, bisa. Ya. Jadi teman-teman nggak perlu mikroskop, nggak perlu teropong, nggak perlu loops. Selama matanya normal ya, nggak perlu pakai alat bantu, itu udah kelihatan. Perangkat keras. Nah, perangkat keras ini terdiri dari 3 bagian. Input, proses, dan output. Kalau input itu apa? Input apa input? Masukan perintah Oke, sesuatu yang dimasukkan kemana? Ke dalam komputernya, ke sistemnya. Oke. Terus, proses, namanya juga prosesor, alat yang digunakan untuk mengolah, ya, mengolah perintah yang ada diterima, yang telah diterima oleh komputer itu. Nah, terus output, ya, dia yang akan berikan hasil dari olahan perintah yang diberikan, seperti itu. Nah, contoh nih, oke, saya udah lupa. Oke, saya kok lupa slide-nya, udah lama ini. Oke, contohnya perangkat input itu apa? Mouse, terus keyboard, ada lagi? Mouse, keyboard, printer? Bukan. Printer, output. Apa lagi? CPU bukan. Apa? Monitor bukan. Oke. Flash disk bukan. Kabel bukan. Suatu yang bisa masukkan dari dunia nyata ke dalam komputer. Keyboard, mouse, pen tablet bisa, pennya ya. Kemudian kamera, mic, terus apa lagi, motion sensor. Nah, itu adalah alat input ya, seperti itu. Nah, prosesnya itu prosesornya itu adalah CPU-nya, prosesornya, terus kemudian RAM, itu ada alat-alat yang mengolah perintah-perintah tadi. Nah, outputnya berasal dari monitornya ya. Kita pencet A-nya di keyboard, terus muncul gambarnya di sini. Keyboardnya layarnya juga ini? HP, bukan HP, proyektor. Nah, ini juga output. Printer output. Speaker itu adalah output juga. Ya, seperti itu. Oke. Kalau layarnya handphone itu input atau output? Ya, it's I/O, input dan output. Inputnya di mana? Touchscreen-nya. Outputnya di mana? Layarnya. Layarnya itu menampilkan gambarnya itu sebagai. Oke, nah perangkat lunak. Ya. Perangkat lunak itu adalah hal yang tidak terlihat di dalam komputer, tapi yang menjalankan perintah yang ada. Ya. Nah, perangkat lunak itu ada 2. Yang pertama adalah sistem operasi, sistem komputer yang mengelola perangkat kerasnya, dan yang kedua adalah aplikasi yang menjalankan perintah-perintah yang kita inginkan. Ya. Jadi sistem operasi itu dia yang mengendalikan perangkat kerasnya. Contoh nih, kalau dengar sistem operasi, Oppo, bisa sebut merek nggak? Apa sistem operasi? Microsoft, selain Microsoft? Apa? Google Chrome, oke.
Apa? Nvidia. Bukan. Ada lagi? Nvidia bisa sih grafisnya ya. Oke, kalau grafisnya. Oke. Apa lagi? Apa? Kalau di handphone mungkin Android, iOS. Nggak ada micet. Micet itu masuk aplikasi, gitu. Aplikasi ya. Jadi kalau micet itu berarti digunakan untuk apa? Komunikasi, chattingan. Nah, itu aplikasi. Terus kalau untuk perdagangan, gitu. Terus apa namanya kalau ngedit video pakai pakai apa? Ngedit video, CapCut. Nah, itu aplikasi. VN bisa apa? Ada musik apa itu? KineMaster ya, buat video. Oke, baiklah. Nah, kalau mau dengerin musik, Spotify. Oke, Goto boleh. Dah. Nah, ini sistem operasi yang banyak. Ada macOS X, ada si Penguin itu apa? Linux, oke. Terus ini Chrome OS, oke. Terus iOS, Fire OS, Firefox OS, Mobile Windows, Android. Nah, sebenarnya kalau teman-teman buka aplikasi Android seperti ini ya, terus, oke. Nah, terus ketika teman-teman mengecilkan suara mengecilkan suaranya volume seperti ini, nah itu sebenarnya yang memerintahkan ke Android-nya, yang menjalankannya adalah sistem operasinya. Tapi ketika teman-teman mau lihat peta jalan, nah ini udah jalan aplikasinya. Teman-teman butuh ngapain? Cuman untuk biar gambarnya lebih terang, suaranya lebih kenceng, nah itu yang jalan adalah Android-nya. Oke. Yang ngasih info bahwa baterainya udah mau habis, nah itu Android. Sistem operasi, ya. Aplikasinya tadi udah. Nah, aplikasi itu ada 3 macam. Yang pertama adalah desktop app, terus web app, sama mobile app. Ya. Desktop app itu apa? Aplikasi-aplikasi yang kalau pengen teman-teman pengen bikin atau pengen menggunakannya, itu teman-teman download dulu, terus diinstal di komputernya. Itu namanya desktop app. Nah, kalau aplikasinya itu nggak perlu teman-teman download, teman-teman cukup buka linknya. Nah, itu berarti web app. Karena hanya dengan menggunakan browser, teman-teman sudah bisa menggunakan aplikasinya. Terus yang terakhir adalah mobile app. Mobile app itu adalah aplikasi-aplikasi yang kalian unduh dulu untuk dipakai di handphone. Ya, mobile. Nah, wis. Kira-kira saya bisa dikasih contoh desktop app nggak? Aplikasi pos kasir. Hah? Aplikasi pos kasir. Pos kasir, boleh. Terus ada lagi? Hah? WhatsApp web. Kan namanya web, berarti jelas-jelas ya loh. Ada Premiere, Discord. Discord tuh install dulu nggak? Install. Berarti ya desktop app. Terus ada lagi? Apa semua game termasuk? Apa? Semua game termasuk. Semua game. Kalau dia install dulu di desktopnya, iya. Tapi kalau misalnya di handphone, berarti dia termasuk mobile app. Ada nggak sih aplikasi yang desktop bisa, web bisa, mobile bisa? Telegram, dia Telegram apa tadi? Visual Studio. Saya nggak pernah main Visual Studio. Yang paling gampang adalah Canva. Pakai nggak? Oke, bisa download dan install di komputer, bisa
Terus kemudian teman-teman dulu di handphone, pakai di handphone bisa. Kalaupun tuh nggak pengen download, buka di browser pun juga bisa. Itu ya. Oke. Kenapa kok seperti itu? Karena kalau desktop app itu biasanya fitur-fiturnya ya fitur ya bahasa Inggrisnya ya. Bahasa Indonesianya apa ya? Feature. Tetap aja ya, fitur sama fitur ngomongnya sama ya. Fitur-fiturnya itu lebih lengkap kalau install di komputer dan diakses lebih mudah. Pun toh kalau seandainya teman-teman nggak terkoneksi ke internet masih bisa dipakai itu desktop app. Kalau web app teman-teman mau nggak mau butuh yang namanya koneksi internet. Karena terhubung ke aplikasi di pusatnya. Tuh. Sudah. Loh, kok terima kasih. Ada pertanyaan kah? Ada yang ditanyakan? Pak, Apa? kan tadi kan bahas aplikasi-aplikasi. Kita itu nanti ada ini ya, disuruh buat aplikasi. Enggak sampai. Kita menggunakan, kita nggak kuliah di TI ya. Jadi kita nggak buat aplikasi, tapi kita memanfaatkan aplikasi untuk kebutuhan kita. Ya. Jadi nggak ada coding. Ada lagi? Kah? Yang kan? Nggak ada? Di online, saya sampai kelupaan di online. Roblox mungkin. Oke, Roblox. Oke. Yang di online ada pertanyaan kah? Halo, hai. Hai. Ya, ada yang ditanyakan? Siap, tidak ada Kak. Ya, ada. Oke. Oke, ini ada chat, apa chat ini? Oke. Oke. Bentar. Oke. Nah. Seperti yang saya sampaikan tadi, kadang-kadang ya belum jam 9, masih jam 8:15 materi saya sudah selesai gitu. Ada yang keberatan nggak kalau saya akhiri sekarang? Yakin, masih ada 45 menit lagi loh. Oke, yang di online? Halo, hai. Hai. Iya, boleh diakhiri sekarang nggak? Boleh. Oh, boleh. Terima kasih atas jawabannya. Oke, kalau nggak ada pertanyaan lagi, maka saya akhiri sekian pertemuan kita hari ini. Insya Allah kita ketemu lagi minggu depan di hari dan jam yang sama ya. Oke. Kalau ada salah-salah kata atau hal yang kurang berkenan, saya mohon dimaafkan ya. Oke, saya akhiri sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.